Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak dan remaja. Remaja adalah masa penuh dengan permasalahan. Statement ini sudah dikemukakan jauh pada masa lalu, yaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi. Remaja yaitu Stanley Hall. Pendapat Stanley Hall pada saat itu yaitu bahwa masa remaja merupakan masa badai dan tekanan, storm and stress. Sedangkan menurut Rexon, masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Sedangkan perkembangan anak adalah sangat penting dalam pendidikan. Untuk itu bagi orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak supaya sesuai dengan perkembangannya dalam pendidikannya kelak. Ada 3 macam penerapan perkembangan anak dalam pendidikan, yaitu 1. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Lingkungan sosial pertama yang dikenal anak ialah keluarga. Itu sebabnya pengaruh orang-orang berperan sangat besar bagi anak, khususnya pada masa balita, karena sebagian besar waktu anak ialah dalam berkeluarga. 2. Orang tua sebagai pendidik. Peran keluarga secara khusus orang tua sebagai pendidik sejalan dengan seruan Presiden Megawati dalam pidato tertulisnya Nada Peringatan ke-19 Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2003. Pentingnya tanggung jawab orang tua dalam membekali dan menciptakan iklim yang baik kepada anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan mampu memberi makna bagi kehidupan mereka, keluarga, nusa, dan bangsa. 3. Karakteristik pembelajaran dalam pendidikan. Cara pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual anak. 2. Tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Dan 3. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan perkembangan anak dan remaja terhadap pendidikan yang terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, penerapan perkembangan biologis dan perseptual. Menurut Budiamin, proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Yang kedua, penerapan perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Proses perkembangan intelektual, menurut pendapat Budiamin, yaitu melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Yang ketiga, penerapan perkembangan bahasa. Menurut Yusuf, yaitu bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Yusuf pun menuturkan bahwa anak usia sekolah dasar merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata. Yang keempat,
Penerapan perkembangan kreativitas. Menurut pendapat Gardner, kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai suatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. Yang kelima, penerapan perkembangan sosial. Menurut pendapat Yusuf, yaitu mengemukakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keenam, penerapan perkembangan emosional. Emosi menurut Sarwono yaitu merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Yang ketujuh, penerapan perkembangan moral. Menurut Purwanto berpendapat yaitu moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Yang kedelapan, penerapan perkembangan spiritual. Menurut Johar dan Marshall, yang pertama kali meneliti secara ilmiah tentang kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup manusia ke dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.